Jujur aja nih ya, kalau lo masih ada niatan buat nge-skip video ini karena ngerasa, ini mah bahasan politik orang tua, males mikir berat, gua mah chill aja, mending lo pikir ulang deh, sekarang juga. Gua ngomong kayak gini, bukan buat nakut-nakutin, tapi karena gua peduli sama masa depan lo yang lagi dipertaruhkan. Lo kalau nggak ngerti isu ini, lo nggak nasionalis. Gue serius, nasionalisme itu bukan cuma soal pasang bendera merah putih pas 17-an atau teriak NKRI harga mati di kolom komentar medsos. Itu mah gampang, anak TK juga bisa. Nasionalisme sejati itu tahu kalau negara lo lagi sakit dan lo paham gimana caranya supaya lo nggak ikut mati bareng penyakit itu. Lo harus tahu gimana caranya nyelamatin ekonomi diri sendiri, biar nggak jadi beban negara. Atau minimal, jangan nangis darah kalau nanti di pertengahan 2026 saldo rekening lo tiba-tiba minus, bisnis lo yang udah dirintis susah payah gulung tikar, dan lo di PHK tanpa lo tahu penyebabnya apa. Tapi, sebelum kita bedah kenapa dompet lo dalam bahaya, dan kenapa tahun 2026 bakal jadi tahun penentuan nasib lo, pastiin lo udah tekan tombol subscribe channel NetHub Global di bawah sekarang juga. Nyalain loncengnya. Karena di sini kita nggak jualan mimpi kosong, kita jualan strategi bertahan hidup di dunia yang makin gila dan unpredictable. Welcome back di channel NetHub Global. Satu-satunya tempat di mana kita ngomongin uang, bisnis, dan realita kehidupan tanpa filter manis-manis. Siapin mental lo, kita mulai bedah kasusnya. Minggu ini, timeline kita pecah. Awal Januari 2026 yang harusnya penuh harapan, resolusi baru, dan semangat baru, malah disambut sama satu fenomena aneh yang bikin geger. Band legendaris Slunk, yang selama ini dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan, tiba-tiba balik ke setelan pabrik. Mereka ngerilis lagu Republik Fufu Fafa yang liriknya, damn, itu bukan cuma nyindir, itu nampar bolak-balik. Banyak influencer bahas ini dari sisi politik drama. Siapa nyindir siapa? Apakah koalisi pecah? Basi, itu konsumsi publik yang nggak bikin lo kaya. Tapi, sorry to say, sebagai orang yang tiap hari mantengin angka akuntansi, laporan keuangan, dan grafik ekonomi makro, mata gue ngelihat hal yang jauh lebih mengerikan di balik lagu itu. Lagu ini bukan sekadar musik hiburan. Ini adalah early warning system atau sistem peringatan dini. Ini sirin bahaya buat dompet kita semua. Di video kali ini, gue bakal bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik lagu viral ini. Kita nggak bakal debat kusir soal capres-capresan masa lalu. Kita bakal bicara duit. Kita bakal bicara nasib gaji lo, nasib UMKM lo, dan nasib piring nasi lo di tahun 2026. Simpan dulu emosi lo, siapin catatan. Kita masuk ke bedah kasusnya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan paling dasar. Kenapa lagu ini bisa trending nomor 1 dan bikin geger satu negara? Apa sih sebenarnya arti Fufu Fafa dalam konteks ekonomi dan sosiologi? Kalau lo lihat kolom komentar YouTube-nya Slank sekarang, lo nggak bakal nemuin komentar fans yang cuma bilang, keren bang Slank. Nggak, lo bakal nemuin ribuan curhatan dark dari Gen Z dan milenial. Ada yang bilang, gua sarjana cum laude tapi jadi ojol. Ada yang bilang, gaji numpang lewat doang buat bayar pay later biar bisa makan. Ini adalah validasi sosial guys. Secara harfiah, Fufu Fafa mungkin terdengar konyol, kayak bahasa alien. Tapi secara semiotika bisnis dan sosial, ini adalah simbol dari total disconnect. Ada jurang pemisah yang makin lebar antara apa yang dipikirin elit di atas sana sama apa yang dirasain rakyat di bawah sini. Di liriknya, Slang secara brutal ngegambarin penguasa atau elit yang hidup di Menara Gading. Ketawa ketiwi, foya-foya, bikin kebijakan aneh, seolah-olah negara ini baik-baik aja. Padahal di bawah, rakyat lagi engap-engapan napasnya cari duit.
Mereka nggak tahu harga beras berapa, mereka nggak tahu susahnya cari kerjaan entry level sekarang. Nah, dalam istilah ekonomi, fenomena ini kita sebut sebagai K-shaped economy atau pemulihan huruf K. Yang atas, orang kaya, elit, korporasi besar, makin kaya dan makin melesat ke atas. Sementara yang bawah, yaitu kita, kelas pekerja, buruh, dan UMKM, makin nyungsep ke bawah. Jurangnya makin lebar dan jembatannya udah putus. Lu sadar nggak? Kita ini, Gen Z dan milenial, kejebak di posisi paling nggak enak dalam sejarah demografi Indonesia. Kita adalah the sandwich generation Pro Max. Di satu sisi, lo harus nanggung biaya hidup orang tua lo karena sistem pensiun negara belum cukup nge-cover mereka. Di sisi lain, lo harus nabung buat masa depan lo sendiri, buat anak lo nanti yang harganya makin nggak masuk akal. Coba kita bedah datanya dikit biar lo sadar. Harga rumah naik gila-gilaan, KPR makin nyekik dengan bunga floating yang nggak ngotak. Mimpi punya rumah tapak di Jakarta udah hampir mustahil buat gaji UMR. Biaya kuliah, UKT makin mahal, sampai ada kasus mahasiswa harus pinjol buat bayar kuliah. Pendidikan yang harusnya hak, jadi barang mewah. Harga beras dan cabai fluktuatif bikin pusing emak-emak dan pengusaha kuliner. Tapi gaji, kenaikannya nggak pernah ngebalap inflasi. Gaji UMR naiknya pakai persentase koma-komaan, sementara harga barang naiknya pakai persentase puluhan. Terus negara ngapain di situasi kayak gini? Bukannya ngasih stimulus atau bantuan yang nendang, negara malah ngasih kita fufu-fafa. Respons yang ngeremehin. Respons yang seolah bilang, kalian aja yang kurang kerja keras, kurang bersyukur, kebanyakan ngopi. Ini yang gue sebut sebagai economic gaslighting. Di berita TV dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil 5%, Indonesia emas 2045. Tapi pas lo buka dompet, pas lo belanja ke minimarket, lo ngerasa miskin. Lo bingung, katanya ekonomi bagus, tapi kok gue beli kopi aja mikir 2 kali sekarang? Kok duit 100.000 rasanya kayak 20.000? Nah, lagu slang itu mewakili frustrasi kolektif ini. Frustrasi karena kita kerja keras bagai kuda, hustle pagi siang malam, ambil side job sana sini. Tapi duitnya cuma numpang lewat doang, buat bayar cicilan, bayar pajak yang makin tinggi, dan bayar biaya hidup yang inflasinya gila. Tapi, tunggu dulu. Jangan cuman marah-marah. Kalau lo cuman marah di medsos, lo cuma nambah traffic buat platform, tapi saldo lo tetap nol. Marah nggak bikin lo kaya. Sebagai calon pebisnis atau investor cerdas, lo harus bisa baca pola. History repeats itself. Gua ajak lo flashback sebentar. Kondisi, suara kritis lewat musik kayak gini tuh persis banget sama atmosfer sebelum krisis-krisis besar sebelumnya. Ingat tahun 1998? Sebelum krisis moneter meledak, banyak seniman yang mulai teriak lewat karya. Ingat krisis 2008? Polanya sama. Ketimpangan sosial melebar dulu, elitnya denial, baru abis itu, boom, market crash. Lagu Republik Fufu Fafa ini adalah indikator sentimen pasar. Kalau musisi yang biasanya main aman udah mulai teriak, artinya risk aversion atau tingkat ketakutan di masyarakat udah di level maksimal. Dan ketika masyarakat takut, mereka ngerem belanja. Ketika mereka ngerem belanja, perputaran uang berhenti. Dan ketika perputaran uang berhenti, selamat datang di neraka resesi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cuma bakal diem aja nunggu badai itu datang? Atau kita bakal nyiapin payung beton dari sekarang? Sekarang, buang perasaan lo jauh-jauh. Kita masuk ke zona logika. Kita bicara data. Kenapa gue bilang tahun 2026 itu berbahaya? Apa hubungannya sama isi dompet lo yang makin tipis? Jawabannya ada di 2 kata horor yang mungkin lo sering dengar, tapi nggak bener-bener lo pahami dampaknya. PPN dan stagflasi. Mari kita bedah monster pertama. PPN 12%. Banyak dari lo mungkin mikir simple. Elah sis, naik dari 11 ke 12% doang.
Cuma naik 1% kan? Nggak ngaruh lah sama harga cilok gua. Receh itu mah. BRO, wake up. Lo salah besar. Lo naif banget. Dalam ilmu akuntansi dan manajemen supply chain, kenaikan PPN itu punya efek bola salju alias compounding effect. Gue jelasin pakai bahasa manusia ya, biar lo ngerti betapa bahayanya ini. Barang sebelum nyampe ke tangan lo, itu lewat rantai panjang. Dari pabrik bahan baku, ke pabrik pengolahan, ke distributor besar, ke agen logistik, baru ke toko retail. Setiap mata rantai ini kena pajak. Pabrik naikin harga karena pajak bahan bakunya naik. Distributor naikin harga lagi buat nutupin pajak pabrik plus pajak operasional dia sendiri. Logistik naikin harga karena spare part dan bensin kena imbas. Toko naikin lagi. Ujungnya siapa yang nanggung semua akumulasi kenaikan itu? Ya LO, konsumen akhir. Jadi, kenaikan harga di level konsumen bukan cuma 1%. Bisa 5%, bisa 10%. Ini bakal ngehantam HPP atau harga pokok penjualan semua bisnis. Kalau lo punya usaha warkop, harga kopi sachet naik, gula naik, sewa tempat naik, listrik naik. Pilihannya cuma 2 buat pebisnis. Naikin harga jual tapi takut gak laku karena daya beli turun, atau cut margin profit tapi lo gak makan. Dua-duanya si malakama. Buat lo yang statusnya karyawan, ini mimpi buruk. Kenapa? Karena gaji lo naiknya pakai aturan UMR yang senapas Senin Kamis. Sementara harga barang naiknya pakai roket. Gaji lo mungkin naik 3%, tapi biaya hidup lo naik 10%. Secara matematika, lo itu sebenarnya makin miskin tiap tahun, walaupun nominal gaji lo nambah. Itu yang disebut penurunan nilai real uang. Duit lo makin gak ada harganya. Masalah kedua, dan ini yang bikin lagu Republik Fufu Fafa makin relevan. Kita lagi ngadepin yang namanya deflasi beruntun. Dengar kata deflasi, mungkin lo mikir, wah harga turun dong, bagus dong, kan barang jadi murah. No, guys. Deflasi di negara berkembang kayak kita, itu tanda bahaya tingkat dewa. Itu bukan karena barangnya murah karena efisiensi teknologi, tapi karena rakyatnya nggak punya duit. Pasar sepi, tanah abang sepi, mall sepi, kecuali yang window shopping doang buat ngadem. Ini namanya silent recession. Resesi yang nggak diumumin pakai toa masjid, tapi pelan-pelan bikin tetangga lo kehilangan kerjaan, bikin toko langganan lo tutup, bikin temen lo jual motor buat makan. Data BPS nunjukin tren deflasi berbulan-bulan di akhir 2024 dan 2025. Artinya apa? Daya beli hancur. Kelas menengah yang biasanya jadi motor ekonomi sekarang lagi makan tabungan atau mantap. Tabungan dipakai buat hidup sehari-hari. Aset dijualin, motor digadai, emas nikah dilepas. Dan ketika tabungan kelas menengah habis, disitulah krisis sebenarnya dimulai. Slang di lagunya teriak soal ketimpangan. Itu valid. Yang kaya makin kaya karena mereka punya aset yang harganya naik. Yang miskin makin miskin karena inflasi makanan. Dan kelas menengah ini yang paling kasihan. Kelas menengah pelan-pelan turun kasta jadi orang miskin baru atau the new poor. Sekarang gabungin 2 hal tadi. Harga barang naik gara-gara pajak dan biaya produksi, tapi daya beli masyarakat lagi hancur lebur. Selamat datang di stagflasi. Ini kondisi ekonomi paling toksik yang bisa kejadian di sebuah negara. Ibarat orang sakit, ini komplikasi. Obat buat nyembuhin inflasi malah bikin ekonomi makin macet. Obat buat nyembuhin kemacetan malah bikin inflasi makin gila. Pemerintah bingung, bank sentral bingung. Dan di tengah kebingungan itu, lahirlah kebijakan-kebijakan aneh yang sering kita sebut Fufu-Fafa. Kebijakan yang gak napak tanah, kebijakan yang gak nyelesain masalah akar, tapi cuman polesan di permukaan. Jadi, kalau lo mau buka bisnis di 2026, atau lo mau investasi di 2026, lo gak bisa pakai cara lama. Cara main di era stagflasi itu beda total. Kalau lo nekat pakai strategi bakar uang ala startup zaman dulu,
lo mati. Kalau lo nekat kredit konsumtif buat gaya-gayaan, lo mati. Belum cukup masalah PPN dan stagflasi, ada satu lagi monster yang ngintip di tahun 2026. Disrupsi Artificial Intelligence, AI. Tahun 2026 diprediksi jadi tahun di mana adopsi AI di korporasi Indonesia bakal mature. Artinya apa? Perusahaan yang lagi kejepit marginnya gara-gara pajak naik dan daya beli turun bakal nyari cara buat efisiensi. Dan cara paling gampang adalah ganti manusia dengan AI. Posisi-posisi entry level, admin, desain grafis dasar, customer service, copywriter mediocre, itu semua rawan dibabat. Jadi lo bayangin, harga barang naik, pajak naik, tapi lapangan kerja makin sempit karena diganti robot. Ini adalah perfect storm, badai sempurna yang bakal nyapu mereka yang gak punya skill spesifik. Terus, gimana caranya selamat? Gimana caranya malah jadi kaya pas orang lain bangkrut? Oke, cukup nakut-nakutinnya, tarik napas. Gua gak bikin video panjang lebar cuma buat bikin lo depresi terus overthinking di pojokan kamar. Enggak, gue bikin video ini buat nyiapin lo jadi pemenang. Di tengah setiap krisis, selalu ada transfer kekayaan besar-besaran. Uang gak hilang guys, uang cuma pindah tangan. Dari tangan orang yang panik dan gak punya plan, ke tangan orang yang siap dan punya strategi. Pertanyaannya, gimana caranya biar tangan itu adalah tangan LO? Ini dia, blueprint strategi, bisnis and investasi. Antikrisis 2026. Buat lo yang mau mulai bisnis atau lagi jalanin UMKM, dengerin ini baik-baik. Tahun 2026 adalah kuburan buat bisnis yang gaya-gayaan. Strategi nomor 1, kill the unicorn mentality. Lupakan cara main startup bakar duit kayak tahun 2019. Lupakan valuasi semu, lupakan kantor mewah biar kelihatan sukses di Instastory. Itu semua bullshit di era stagflasi. Lo harus adopsi mentalitas warung Madura. Apa kuncinya warung Madura? Efisiensi brutal dan cash flow positif tiap hari. Mereka nggak peduli branding estetik. Yang penting barang laku, duit muter, stok aman. Istilah kerennya, bootstrapping. Jangan sewa ruko mahal kalau lo bisa jualan online dari garasi. Jangan hire 10 karyawan kalau kerjaannya bisa dihandle sama 2 orang plus AI. Di 2026, cash is king, but profit is queen. Jualan hari ini harus untung hari ini. Jangan mau rugi demi ngejar user base. Jadilah kecoa atau cockroach startup yang tahan banting, bukan unicorn yang manja. Strategi nomor 2, sell empathy, not luxury. Pas daya beli orang lagi hancur, jangan jualan barang yang sifatnya flexing atau kemewahan. Kecuali target lo emang 1% orang super kaya ya. Tapi kalau target lo Gen Z atau kelas menengah, jual solusi penghematan. Geser positioning produk lo. Daripada jual kopi 50.000 dengan branding anak senja, mending bikin kopi enak harga 10.000 dengan branding teman lembur cari cuan. Lo nangkep bedanya? Yang satu jualan gaya hidup yang lagi gak laku. Yang satu jualan support system yang lagi dicari banget. Jadilah obat sakit kepala buat masalah dompet mereka. Jangan cuma jadi vitamin. Strategi nomor 3, community based marketing. Iklan makin mahal, algoritma makin susah ditebak. Solusinya, bangun komunitas. Jangan cuma jualan ke stranger, jualan ke orang yang percaya sama lo. Bangun trust. Bisnis yang punya basis komunitas kuat bakal lebih tahan krisis daripada bisnis yang cuma ngandalin ads. Sekarang buat lo karyawan atau investor, duit gaji lo yang udah dipotong pajak dan inflasi itu mau dikemanain? Aturan main 2026, defense is the best offense. Ubah rumus budgeting lo. Kalau dulu populer rumus 50, 30, 20. Sekarang gue saranin ubah jadi 40, 40, 20. 40% kebutuhan hidup dihemat-hematin sebisanya. 40% dana darurat and investasi aman. 20% baru buat seneng-seneng.
Kenapa dana darurat harus digedein? Karena di era ekonomi gelap, PHK itu kayak maling, datangnya nggak permisi. Minimal lo harus punya napas buat hidup 6-12 bulan tanpa gaji. Liquidity is survival. Jangan sampai lo jual aset rugi cuma buat makan. Terus investasinya kemana? Jangan FOMO ke koin micin atau saham gorengan yang nggak jelas juntrungannya. Cari safe haven, tempat berlindung pas badai. 1. Emas, sejarah nggak pernah bohong. Pas inflasi tinggi dan mata uang rupiah melemah, emas bakal jadi benteng terakhir yang ngejaga nilai kekayaan lo. Emas itu real money. 2. SBN atau surat berharga negara. Ini investasi paling low risk karena dijamin negara. Ratenya biasanya di atas inflasi dan pajaknya lebih kecil dari deposito. Cocok buat parkir duit dingin yang nggak mau lo resikoin hilang. 3. Saham defensif. Kalau mau saham, pilih yang too big to fail. Bank raksasa atau perusahaan consumer goods yang jualan sabun dan mie instan. Mau krisis kayak apa juga, orang tetap butuh mandi dan makan mie, kan? Dan satu lagi yang paling penting, lunasi utang jahat sekarang. Sebelum bunga naik, sebelum lo kejepit, lunasi pay letter, kartu kredit, dan pinjol lo. Masuk ke tahun 2026 tanpa beban utang konsumtif adalah privilege terbesar yang bisa lo kasih ke diri sendiri. Stop sebentar. Kalau lo ngerasa konten ini daging banget dan ngebuka mata lo tentang realita yang bakal kita hadapi, tolong pencet tombol like di video ini sekarang juga. Biar algoritma nyebarin strategi ini ke lebih banyak orang yang butuh panduan di masa sulit. 1 like dari lo bisa nyelamatin 1 UMKM dari kebangkrutan atau 1 karyawan dari jeratan pinjol. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, apa kesimpulannya? Lagu slang Republik Fufu Fafa mungkin emang bikin panas kuping penguasa. Tapi, buat kita, para pejuang finansial, lagu itu adalah alarm bangun tidur. Negara mungkin lagi agak lain. Politik mungkin lagi gaduh. Pejabat mungkin lagi sibuk sendiri ngurusin citra. Tapi, masa depan lo ada di tangan lo sendiri, bukan di tangan kebijakan menteri. Tahun 2026 bakal jadi filter raksasa. Bisnis yang cengeng bakal mati. Orang yang boros dan buta finansial bakal jatuh miskin. Tapi mereka yang adaptif, mereka yang melek data, dan mereka yang mau berbenah, bakal jadi pemenang dan nguasain pasar pas badai ini lewat. Sekarang, pilihan ada di tangan lo. Lo mau jadi penonton yang cuma bisa ngeluh dan nyinyir di kolom komentar sambil nyalahin pemerintah? Atau lo mau jadi pemain yang siap ambil peluang di tengah krisis? Ingat kata gue di awal tadi, LO kalau nggak ngerti, LO nggak nasionalis. Karena menyelamatkan ekonomi diri sendiri dan keluarga lo adalah bentuk bela negara paling nyata saat ini. Kalau lo sejahtera, lo nggak jadi beban negara. Itu patriotisme modern. Siapin payung sebelum hujan, siapin cash flow sebelum badai. Dan yang paling penting, jangan lupa ikuti terus konten-konten kita buat informasi tren bisnis lainnya. Karena di sini kita nggak jualan mimpi, kita jualan strategi. Sekarang giliran lo. Tulis di kolom komentar di bawah. Menurut lo, sektor bisnis apa yang paling aman buat bertahan di krisis 2026 nanti? Kita diskusi bareng di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga badai cepat berlalu. Stay smart, stay rich. See you at the top.